Halo anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian pola bilangan, contoh pola bilangan khusus, dan aturan barisan bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Kompetensi dasar yang perlu kita ketahui adalah kompetensi dasar pengetahuan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengetahui barisan bilangan, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui deret aritmatika. Anak-anakku sekalian, kita perlu mengetahui apa itu barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Jadi barisan bilangan itu adalah barisan yang beda atau selisihnya itu selalu sama. Contohnya di sini kita punya suku-suku 4, 11, 18, dan 25. Kita cari selisihnya. 4 ke 11, 7. 11 ke 18, 7. 18 ke 25, 7. Yang disebut selisih atau beda adalah 7. Sekarang kita perhatikan rumus-rumus pada barisan aritmatika. Rumus suku ke N. Rumus umum dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN itu merupakan nilai suku ke N. Jadi nilai N itu berdasarkan pertanyaannya. Misalkan disuruh cari nilai suku ke 29. Berarti N itu kita ganti dengan 29. Setelah itu A merupakan suku pertama dan B itu merupakan beda atau selisih. Cara mencari beda atau selisih bisa menggunakan rumus U2 kurang U1 atau suku kedua dikurang suku yang pertama. Dalam aritmatika terdapat beberapa jenis. Yang pertama, barisan aritmatika naik. Barisan aritmatika naik adalah barisan yang nilai sukunya semakin besar. Bedanya bernilai positif atau selisihnya bernilai positif. Contohnya ini 6, 9, 12, nilai 15. Nilainya selalu naik dan bedanya adalah positif. Tambah 3, tambah 3, dan tambah 3. Yang kedua ada namanya barisan aritmatika turun. Barisan aritmatika turun barisan yang nilai sukunya semakin mengecil atau bedanya bernilai negatif. Contohnya di sini 30, 20, 10, 0, negatif 10, negatif 20. Nilainya semakin turun, semakin kecil nilainya. Berarti bedanya merupakan negatif. Rumus selanjutnya adalah rumus deret aritmatika. Rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Bedanya rumus suku ke N dan rumus barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika kita mencari nilai suku keberapa. Kita perhatikan, tentukan nilai suku kesekian
artinya kita menggunakan rumus suku ke N, barisan aritmatika. Tapi kalau bentuk soalnya tentukan jumlah 5 suku pertama. Ada kata jumlah, berarti kita menggunakan rumus deret aritmatika. Jadi anak-anak harus bisa bedakan kapan kita menggunakan rumus barisan aritmatika dan kapan kita menggunakan rumus deret aritmatika. Sekarang perhatikan contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 8, 11, 14, 17. Tentukan rumus suku ke N, nilai suku ke 26, nilai N jika Kn adalah 200. Seperti yang sebelum-sebelumnya, langkah pertama urutkan dulu barisan bilangannya. Langkah yang kedua, tentukan bedanya. Sekarang kita dapati bahwa suku pertamanya 8, beda atau selisihnya 3. Tinggal kita masukkan ke rumus umumnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini disuruh mencari rumus. Berarti UN sama dengan nilai huruf A kita ganti dengan 8. N-nya belum kita ketahui ya. N kurang 1 kali B. B-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 8 tambah 3N didapat dari mana? N dikali dengan 3 yang di luar, dapatnya 3N. Setelah itu kurang 1 dikali dengan 3, dapatnya 3. Jadi 3N sama dengan 5. 5 didapat dari mana? Didapat dari, kita lihat di atas, 8 dikurang 3. Jadi ini kembali lagi ke aljabar ya. Penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Jadi penjumlahan aljabar hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan suku sejenis. Kenapa 3N tidak ditambah dengan 8 dan 3? Karena 3N mempunyai variabel 8 dan 3 itu yang merupakan suku sejenis. Jadi kita dapat rumusnya 3N tambah 5. Sekarang yang kedua, tentukan nilai suku kedua 6. Rumusnya kita sudah dapat UN sama dengan 3N tambah 5. Berarti kita ganti nilai suku kedua 6. Berarti N-nya kita ganti dengan 26. Berarti 3N berarti 3 kali 26 tambah 5. 3 kali 26, 78. 78 tambah 5 sama dengan 83. UN sama dengan 200. Kita dapat tadi UN-nya 3N tambah 5. Harus nilainya sama dengan 200. 3N sama dengan, ingat pindah ruas ganti tanda. 3N sama dengan 5 yang di kanan kalian dipindahkan, itu tambah, pindah jadi kurang. 3N sama dengan 195. N sama dengan 195 dibagi dengan 3. Maka nilai N sama dengan 65. Itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan uang Rp500. Minggu kedua 700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100. Begitu seterusnya. Tentukan besar uang yang disimpan Dina minggu ke-20. Yang B, jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Seperti sebelumnya. Urutkan dulu 500, 700, 900, 200. Tentukan bedanya. 500 ke 700 bedanya 200. 700 ke 900 200. 900 ke 1100 juga 200. Terdapat suku pertamanya 500, suku keduanya 200. Suku pertamanya 500, bedanya 200. Masukkan ke rumus. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini disuruh menentukan minggu ke-20, berarti N-nya kita ganti dengan 20. A kita ganti dengan 500 suku pertama ditambah N itu minggu ke-20 jadi ganti dengan 20 kurang 1 kali dengan B. B itu beda atau selisih, bedanya 200. 500 tambah 20 kurang 1 19, 19 kali 200. Jadi 500 tambah 3.800 hasilnya 4.300. Jadi besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 sebesar 4.300.
Jumlah uang pada minggu ke-36. Sekarang kita perhatikan di sini ada kata kunci dari jumlah. Kalau ada kata jumlah berarti kita menggunakan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Kita minggu ke-36 berarti kita ganti N-nya dengan 36. S36 sama dengan 36 per 2 kali 2 kali 500 nilai A-nya tambah N-nya 36, 36 kurang 1 kali 200. 36 dibagi 2, 18, 2 kali 500, 1000, 36 kurang 1, 35 kali 200. 18 kali 1000 tambah 35 kali 200, 7000. Sama dengan 18 kali 8000, 144.000. Jadi jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu adalah 144.000. Contoh soal yang ketiga. Suku kelima dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Ingat rumus umum barisan aritmatika. Di sini didapat U5 sama dengan 14. Kita masukkan ke persamaannya. A-nya belum diketahui, tapi N sudah. A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 14. A tambah 5 kurang 1, 4 kali B, 4B sama dengan 14. Kita dapat persamaan yang pertama. Kita buat lagi yang sama seperti di atas. U8 sama dengan 23. A tambah 8 kurang 1 kali B sama dengan 23. A tambah 7B sama dengan 23, persamaan yang kedua. Setelah itu kita gabungkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena nilai A-nya sama, kita mau menghilangkan nilai A-nya. Jadi kita menggunakan operasi pengurangan. A kurang A sama dengan 0. 4B kurang 7B hasilnya negatif 3B. 14 kurang 23 sama dengan negatif 9. Jadi B sama dengan negatif 9 per negatif 3. B sama dengan 3. Sekarang kita dapat nilai B-nya. Berarti selanjutnya kita harus cari nilai A-nya. Bagaimana cari nilai A-nya? Kita substitusi nilai B ke salah satu persamaan. Di sini Ibu ambil ke persamaan yang pertama. A tambah 4B sama dengan 14. Kita ganti B dengan 3 ya. A tambah 4 kali 3 sama dengan 14. A tambah 12 sama dengan 14. Seperti yang Ibu ajar sebelumnya, pindah ruas. Kan di sini A tambah 12 sejenis dengan 14. 12 dan 14 sejenis, kita harus pindahkan. A sama dengan 14. Di sini tambah 12, pindah jadi kurang 12. A sama dengan 2. Kita dapat nilai A, dapat nilai B. Setelah itu kita masukkan U30 sama dengan, kita ganti nilai A-nya dengan 2, nilai N-nya dengan 30, bedanya dengan 3. 2 tambah 29 dapat dari 30 kurang 1 dikali 3. 2 tambah 87 sama dengan 89. Jadi suku ke-30 barisan tersebut adalah 89. Oke, baik anak-anakku sekalian, itu beberapa materi tentang aritmatika dan juga beberapa contoh. Ibu harap kalian bisa pahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang barisan aritmatika. Tidak lupa Ibu jelaskan, Ibu tekankan lagi, belum paham, silahkan hubungi guru mapel kalian masing-masing untuk diskusi, untuk bertanya. Jadi, Ibu harap kalian sudah mengetahui kontak nomor handphone, nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk bisa menanyakan atau berdiskusi dengan guru mapel kalian masing-masing. Oke anak-anak, sekarang kita lihat soal-soal ayo berlatih. Soal-soal ayo berlatih ini silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ingat, buku tugas kalian yang nanti akan Ibu kumpulkan saat akhir semester. Ingat, harus dikerjakan karena Ibu ambil nilai. Jangan kalian pikir
oh di rumah jadi cukup nonton setelah itu selesai. Tidak. Setiap tugas yang diberikan kalian harus mengerjakan di buku latihan matematika yang nanti pada saatnya akan ibu suruh kumpul untuk ibu bisa ambil nilai. Kalau kalian mau naik kelas harus kerja semua tugas-tugas yang diberikan. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.